Oke, kali ini kita akan membuat tutorial operator dalam JavaScript Node.js. Oke, operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti penghitungan, perbandingan, dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Mulai dengan operator penugasan, aksimen adalah operator yang digunakan untuk mengisi ke dalam suatu variabel dalam JS. Operator penugas diantara dengan tanda sama dengan dalam program sering juga disebut perintah seperti berikut. Perintah di layar menambahkan nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JS, kode di layar dapat disederhanakan seperti berikut. Operator penugas ditulis singkat dengan berlaku operator yang lain, misalnya X, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan penugasan di dalam JS. Oke, lanjut. Kita masuk ke code-nya. Oke. Setelah itu kita buat file baru dengan nama operator penugasan. Operator penugasan .js. Operator penugasan.js, lalu enter. Oke, sudah saja kita ketik var a sama dengan 1, titik koma, enter. Setelah itu ketik console log, buka kurung, nilai A sama dengan tanda petik plus A tutup kurung plus A tutup kurung koma. Oke, setelah kita sudah mengetik skripnya, lalu kita save, Ctrl S. Setelah itu kita jalankan. Kita jalankan node spasi nama file operator penugasan .js. Lalu coba kita enter. Oke, ada error. Coba kita lihat dulu. Oke, kita lihat errornya mungkin di sini. Coba kita kasih nama plus A. Kasih A di sini. A. Setelah itu coba kita save. Setelah itu kita jalankan lagi. Nah, atas, coba kita enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke,
kita masuk ke operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi perhitungan terhadap bilangan berikut. Ini daftar operator aritmetikanya. Coba kita lihat dalam layar. Oke. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda asri, operator untuk operasi perkalian. Setelah itu, tanda garis miring, operator operasi pembagian. Setelah itu, double asri, operator perpangkatan. Setelah itu, tanda portion, operator untuk operasi melulus perhitungan, sisa bagi. Setelah itu, tanda double. Setelah itu kita tambah tanda slash, tanda plus, operator menjumlahkan satu variabel dengan nilai 1. Setelah itu, tanda double minus, operator untuk membagi satu variabel dengan nilai 1. Oke. Berikut operator penugasan aritmetika. Oke. Kita masuk. Kita buat file baru dengan nama operator aritmetika.js. Langsung enter. Oke. Setelah itu kita ketik scriptnya, ketik var readline sama dengan require buka kurung tanda petik readline s y n c enter. Oke, setelah kita sudah menulis scriptnya, lalu kita jalankan, kita pilih terminal, kita masukkan node spasi operator aritmetika.js. Lalu coba kita enter. Oke, masukkan nilai A, kita masukkan 10, lalu enter. Nilai B kita masukkan 3, lalu enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke berikutnya. Bagaimana cara JS melakukan pembagian untuk menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini kita dapat memanfaatkan metode matlur dan matsys. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita buat file baru. Masuk nama int Oke, kita buat file baru dengan nama int div.js. Kita enter. Oke, kita ketik scriptnya, function spasi int div
buka kurung, A, B, lalu buka kurung kurawal, lalu enter. Oke, setelah kita sudah mengetik programnya, lalu kita jalankan. Jangan lupa kita save dulu. Save, setelah itu kita ketik new terminal. Kita kasih ketik node, kasih nama file int div .js, lalu kita enter. Masukkan nilai A sama dengan 10, enter. Nilai B sama dengan 3, lalu kita enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Lanjut pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi int_div untuk membagi bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Oke. Berikutnya adalah operator C++ atau disebut increment. Digunakan untuk melakukan nilai variabel bernilai 1. Contoh, jika X bernilai 9, maka setelah perintah X++ variabel X akan bernilai 10. Artinya, nilai X akan ditambahkan dengan satu operator. Increment dapat ditambahkan sebelum atau sesudah variabel operator increment yang diterapkan. Sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan setelah ditempatkan sudah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambahkan 1 terlebih dahulu. Sebelum proses sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalkan menampilkan nilai X ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum X, maka nilai X akan naikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditampilkan setelah dinaikkan, maka akan ditampilkan ke layar. Berikut ini kode dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Oke, termasuk kita buat file baru, nama operator increment.js, lalu enter. Oke, kita ketik skripnya var x, enter. Oke, lanjut. Garis miring per increment per increment, lalu enter. Lalu enter, kita ketik lagi console log, kita buka kurung kurawal, Anda ketik pre-increment lalu kita ketik koma, enter. Oke, setelah kita sudah mengetik skripnya, lalu kita save, Ctrl S. Setelah itu kita pilih terminal, new terminal. Oke, kita ketik nama node, kasih nama file operator increment .js, lalu kita enter.
Oke, maka hasilnya seperti ini. Lanjut. Jadi seperti yang Anda dilihat pada layar, plus plus x akan bernilai 10. Setelah itu, sedangkan x bernilai 9. Setelah proses inkremen baik menggunakan plus x maupun x plus, nilai x akan berubah menjadi 10. Oke. Setelah itu, kita masuk ke operator dekremen. Merupakan kebalikan dari operator inkremen yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika x sama dengan 9, maka setelah perintah minus xx atau pre-increment maupun x post-increment, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini adalah contoh kode menunjukkan cara kerja dari operator decrement. Oke, kita masuk ke studio-nya. Kita buat file baru dengan nama operator decrement.js, lalu enter, lalu kita ketik nama filenya, scriptnya kita ketik var kasih x titik koma, lalu enter, ketik lagi garis miring 2 kali per decrement. Decrement, lalu enter, ketik konsolog buka kurung tanda petik decrement, lalu titik koma, enter, ketik x sama dengan 9, titik koma, enter. Oke, dan scriptnya. Oke, setelah kita sudah mengetik scriptnya, lalu coba kita jalankan. Oke, node spasi nama file operator decrement.js, enter. Oke, maka konsep decrement dapat dan pre-decrement sebenarnya sama dengan pre-decrement dan post-decrement. Perbedaan adalah increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada skrip di layar. Oke, kita lanjut ke operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antar dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator relasional dapat digunakan untuk perbandingan antara dua buah nilai atau lebih. Variabel hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau atau salah. Plus. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan 2 kali itu berarti berganda atau artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda triple
Double sama dengan artinya tidak identik. Tanda lebih kecil, tanda lebih besar. Tanda lebih kecil sama dengan lebih, atau tanda yang terakhir, tanda lebih besar sama dengan. Oke, lanjut. Untuk membandingkan dua buah bilangan sama atau tidak, dapat menggunakan dua operator, yaitu 2 sama dengan kali dan 3 sama dengan. Operator yang sama dua kali tidak membedakan tipe data dari dua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan membandingkan nilai Q. Sebagai contoh, sama dengan 3 double sama dengan 3 titik tanda petik, maka akan menghasilkan nilai true. Meskipun operator pertama bertipe bilangan real dan operator kedua bertipe string, jika Anda menggunakan operator yang sama dan 3 kali, maka hasilnya akan diperoleh false. Operator yang sama 3 kali hanya dapat menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai yang tipenya sama. Berikut ini adalah contoh kode menunjukkan penggunaan operator. Oke, lanjut. Kita buat file baru dengan nama operator relasional .js, lalu enter. Oke, lalu kita ketik scriptnya. var a sama dengan puluh, koma b sama dengan 20, titik koma, enter. Kita ketik lagi console, titik log, buka kurung, tanda tik a garis miring t titik 2 tanda dolar, buka kurung kurawal a kurung kurawal kurung titik koma, enter. Oke, setelah kita sudah mengetik scriptnya, lalu kita coba jalankan. Kita save dulu, Ctrl S, lalu kita masuk ke terminal. Kayaknya terminal, kita ketik node, nama file, ketik operator relasional. Yes. Oke, lalu kita enter. Oke, maka muncul hasilnya seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke modifikasi script. Oke, lanjut kita akan modifikasi script. Kita akan matikan yang ini. Oke, setelah itu kita masukkan script baru dengan nama process titik process koma process titik sto
st o stud std output stud lalu kita ketik read buka kurung tanda petik dolar buka kurung kurawal i kurung kurawal lalu titik koma. Oke, setelah itu kita save. Setelah itu coba kita jalankan lagi. Papan atas, lalu coba enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, perhatikan yang subblok ini. Proses sort to write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baru atau new. Perlu Anda ketahui kontlog bahwa bentuk singkatan dari perintah proses sort to write berkurung s minus garis miring n kurung. Oke. Oke, selanjutnya operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah operasi. Logika hasil dari operasi ini juga akan berupa nilai logika n. Operasi logika n akan bernilai true. Anda hanya ini juga akan berubah menjadi nilai logika n. Logika n operasi logika akan bernilai jika operan bernilai true. Salah satu operan bernilai flash, maka hasilnya flash. Untuk melakukan operasi logika, Anda gunakan operator doubles AND logika. Untuk operasi AND dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu objek operasinya bernilai true. Jika kedua operan bernilai flash, maka hasilnya flash. Dalam JS, operasi OR dilakukan dengan operator seperti pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi I. Nilai yang dihasilkan oleh operasi I adalah kebalikan dari nilai operan dari keluarga bahasa program C lainnya. JS juga menggunakan tanda seru sebagai operator NOT. Setelah itu, operasi bitwise adalah operasi yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan dan proses saat propermini berlangsung yang berupa bilangan bulat akan dikonversikan versi bentuk biner atau basis 2 terlebih dahulu dan operasinya dimaklumkan bit demi bit. Setelah itu, selanjutnya hasil yang diperoleh akan dikonversi lagi ke dalam bilangan desimal dengan basis 10. Untuk memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami proses bilangan di dalam bentuk biner terlebih dahulu. Di dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan B nilai flash dan 1
memrepresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa satu baris sama dengan 8 bit, masing-masing ditandai dengan kotak. Perhatikan contoh potongan kode baris pertama. Pada kode di layar akan menggeser 0000 1100 atau 12 dalam bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00 11 00 ke kiri sebanyak bit, sehingga akan menghasilkan 00 11 00 1100. Cara kerja dari operator lebih besar dari 2 kali dan lebih kecil 2 kali mudah dipahami. Setelah itu, operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan bilangan dalam JS, operator flash juga dapat diterapkan pada string yang berfungsi menyambung dua buah string. Selanjutnya, operator kondisional. Sama seperti keluarga C lainnya, JS mendukung operator kondisional. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada layar. Dan contoh lain penggunaan kode operator kondisional. Program operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah satu properti terdapat di dalam objek. Operator tipe out digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Operator instead-of digunakan untuk memeriksa apakah variabel atau integer merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita masuk ke folder baru. Kita kasih masuk operator bitwis .js, lalu enter. Lalu kita ketik var a sama dengan 12, b sama dengan 10, ketik koma, lalu enter. Ketik lagi konsol, console log. Oke, setelah kita sudah membuat skripnya dari operator bitwis, kita akan menjalankannya. Dulu kita save dulu, Ctrl S, lalu kita pilih new terminal. Setelah itu node operator bitwis.js, lalu kita enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Tadi kita lupa mau buat skripnya di penjelasan bitwis. Operasi bitwis adalah operasi yang digunakan untuk melakukan proses logika terhadap bilangan dalam proses saat ini. Properasi mini berlangsung yang berupa bilangan bulat akan dikonversikan versi terbaru
versi bentuk bilangan biner. Oke, maka setelah kita sudah membuat file dari operator bandwidth, kita masuk ke file baru, itu kita masuk operator kondisional .js, lalu kita enter, kita ketik var sama dengan setelah kita sudah membuat script operator kondisional, kita save dulu lalu jalankan. Setelah kita jalankan, kita ketik node pasti nama file operator kondisional.js. Sekarang bilangan bulatnya bilangan bulatnya adalah 4. Setelah itu setelah kita sudah membuat script operator kondisional, sekarang kita masuk ke operator tipe off. Langsung saja kita pilih terminal, kita hilangkan dulu yang ini. Setelah itu kita pilih terminal, new terminal. Kita ketik node, enter, lalu kita ketik var a sama dengan 10. Var a sama dengan 10, enter. Setelah itu kita ketik lagi tipe off sama dengan a, lalu enter, hasilnya number. Setelah itu kita ketik lagi tipe off sama dengan 10 dengan juga number. Kita ketik lagi tipe off pemroto. Maka hasilnya seperti ini. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke operator instance off. Itu kita masuk lagi di terminal baru. Kita ketik node, enter, kita ketik var maka hasilnya seperti ini. Sekian saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.